surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya datangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikutlah ku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Nilai Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
sebagai penjala ikan atau mereka yang bekerja di laut. Ini pekerjaan utama pastinya. Maka sudah barang tentu mereka pintar. Kalau dibandingkan dengan Emando, ya pasti beda lah. Karena mereka sebagai penjala ikan, mereka tahu kapan kalau mereka membuang jalannya, di mana, dalam kondisi air naik atau air turun, atau di tepi, atau malah jauh dari bibir pantai. Itu jagonya mereka. Atau bulan dalam posisi mana, itu orang-orang yang pelaut, mereka tahu. Juga mereka pandai, misalnya mereka menjual ikan mereka kepada siapa, pagi hari, siang, sore, atau dalam kondisi yang bagaimana. Itu jagonya orang-orang, para pelaut, para penjual ikan. Semuanya itu dalam profesi mereka, mereka jago. Karena itu hari ini kita dengar Tuhan Yesus memilih mereka memang sangat tepat. Yesus memilih Andreas, Yakobus, itu memang sangat tepat. Karena mereka sungguh tahu, mereka sungguh pandai, mereka sungguh adalah orang-orang yang sudah terlatih. Maka Yesus memilih mereka. Persoalannya apakah sudah ada perjumpaan? Ya, kemungkinan besar mereka ini adalah penjala ikan, penjual ikan. Pasti mereka sudah melihat-lihat tentang Yesus itu, sosok Yesus itu bagaimana. Sehingga ketika Yesus memanggil mereka, tanpa mereka tanpa memikirkan panjang, bahkan 2 kali dalam Penginjil Matius, segera, kata itu 2 kali diulang. Berarti mereka tanpa memikirkan banyak hal, tapi mereka meninggalkan profesi mereka yang sudah bertahun-tahun mereka gumuli, mereka jalani bersama dengan ayah mereka, dan langsung mengikuti Yesus, segera meninggalkan tanpa memikirkan akan konsekuensinya, tetapi mereka menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Kita juga diajak untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan tanpa memikirkan yang lain-lain. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa panggilan itu adalah jalan, panggilan itu adalah rahmat untuk mengikutinya seperti Andreas dan teman-temannya, tanpa memikirkan. Tetapi dikatakan 2 kali dalam Injil, segera meninggalkan. Berarti mereka percaya bahwa kepada Yesus, semuanya kepada Yesus, dan berakhir pada Yesus.